Menjadi warga negara berarti menjadi salah satu bagian dari Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menjaga negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan adanya sikap bela negara. Bela negara memiliki arti yang luas di era milenial ini. Tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman, baik berupa perpecahan radikalisme maupun terorisme, tetapi meningkatkan kualitas diri termasuk dalam bentuk sikap membela negara. Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yaitu kemajuan teknologi informasi dengan keberadaan sosial media. Kenyataannya, saat ini sikap bela negara dan cinta tanah air sudah mulai dilupakan oleh generasi milenial. Untuk itu, sikap bela negara perlu disosialisasikan dan ditanamkan pada diri mereka, sehingga tidak hanya militer saja yang melakukan bela negara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Di era globalisasi saat ini, memang banyak tantangan bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya bagi rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya bagi para kaum muda. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Maka dari itu, pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air kita bisa melakukannya dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Pancasila. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata seperti sekarang ini perhelatan SEA Games. Nasionalisme adalah sikap pencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada nasionalisme dalam arti sempit dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap pencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa yang rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang terakhir, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: A. Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang B. Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. C. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan terakhir, yang D. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ciri-ciri patriotisme adalah: 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. Dan 5. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Contoh implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Contohnya menyaksikan film perjuangan. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah. Contohnya melaksanakan upacara bendera, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Contohnya memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, mengembangkan kegiatan usaha produktif,
Dan yang terakhir, mencintai dan memakai produk dalam negeri.